Supporter hadiri laga awai, Persebaya didenda Komdis PSSI 25 juta. Persebaya Surabaya kembali didenda Komdis PSSI sebesar 25 juta, pemicunya, adanya supporter Persebaya sebagai supporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan melawan Madura United. Padahal, seharusnya bonek dilarang hadir menyaksikan laga secara langsung karena merupakan laga tandang. Kejadian ini bukan kali pertama, sederet kasus serupa kerap menimpa bajul ijo pada musim ini. Sebelumnya, Persebaya juga mendapatkan sanksi denda puluhan juta akibat kedatangan supporter Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain itu, Persebaya juga mendapat denda akibat flare di laga itu. 3 cikal bakal Gilson Costa out menyeruak. Dilansir tribunwow.com, satu pilar asing Persebaya Surabaya, Gilson Costa berpotensi terdepak dari skuad bajul ijo. Pasalnya, ada 3 cikal bakal yang kans membuat Gilson Costa angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Lantas, apa saja 3 cikal bakal tersebut? Pertama, berkaitan dengan menit bermain menurun yang didapatkan Gilson Costa. Tercatat, Gilson Costa sudah memainkan 14 pertandingan. Dari 14 pertandingan, 3 laga diantaranya dicatatkan Gilson Costa dari bangku cadangan. Padahal, 11 laga sebelumnya, pemain asal Portugal itu sering dimainkan sebagai starter. Selain itu, dari 14 laganya, Gilson Costa tercatat baru bukukan 3 kali menit bermain penuh. Kedua masuknya Barata dan Ze Valente, otak serangan Persibo Bojonegoro. Barata masuk ke dalam list transfer Persebaya Surabaya. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_FT, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Meski begitu, sosok Barata dikabarkan masih belum temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Di sisi lain, Persebaya Surabaya dikaitkan dengan Ze Valente, meski santer bakal membuat Barata terpinggirkan dari prioritas, namun, tak menutup kemungkinan keduanya didatangkan bersamaan. Satu slot ganti berpotensi mengarah kepada Gilson Costa bisa diperuntukkan untuk Barata. Sementara satu slot lain yang masih kosong bisa diberikan kepada Ze Valente, dan satu lainnya bisa diperuntukkan kepada sosok bek anyar yang dikabarkan jadi prioritas Paul Munster. Kabar kembalinya Ze Valente ke Persebaya Surabaya diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, @ligawakanda.id. Ketiga berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh Gilson Costa. Tercatat, Gilson Costa belum pernah berikan sumbangsi gol maupun assist bagi Persebaya Surabaya. Hal itu tak terlepas dari sosok Gilson Costa yang lebih memiliki karakter defense ketimbang offense. Paul Munster kantongi kelemahan Semen Padang. Pelatih Persebaya Surabaya mengungkapkan ia sudah mempelajari gaya permainan Semen Padang. Menurutnya, tim berjuluk Kabau Sirah itu memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya. Ya, kami sudah melihat permainan mereka, beberapa pertandingan mereka kalah. Tapi pada pertandingan terakhir, mereka berhasil menang melawan Madura United, ujar Munster dalam keterangan resmi klub. Munster menyadari Semen Padang tidak bisa diremehkan. Meskipun berada di papan bawah klasemen, menurutnya, motivasi besar bermain di kandang sendiri membuat Kabau Sirah menjadi ancaman serius. Seperti yang selalu saya katakan, tidak peduli di mana posisi tim lawan di klasemen, kami harus tetap fokus. Semen Padang bermain sebagai tim, dan itu menjadi tantangan bagi kami, imbu Munster. Dalam persiapannya, Munster telah mengantongi kelemahan dan kelebihan Semen Padang melalui analisis pertandingan mereka. Pelatih asal Irlandia Utara itu memastikan informasi ini akan disampaikan kepada pemain untuk menyusun strategi yang tepat. Kami akan memberikan informasi kepada para pemain tentang cara mereka bermain, baik secara tim maupun individu. Evaluasi seperti ini selalu kami lakukan sebelum setiap pertandingan, jelasnya. Kemenangan atas Persik Kediri menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menjaga momentum. Di sisi lain, Semen Padang juga sedang berada dalam semangat tinggi usai mengalahkan Madura United di pekan sebelumnya. Munster menegaskan fokus utama timnya tetap pada kekuatan Persebaya Surabaya sendiri. Menurutnya, menjaga konsistensi permainan adalah kunci untuk meraih kemenangan di kandang lawan. Kami harus tetap fokus pada diri kami sendiri. Persiapan fisik dan mental pemain menjadi prioritas saat ini, ungkapnya. Sentuhan Munster ke Flavio Silva ampuh, striker Persebaya Surabaya mulai moncer di Liga 1. Sosok Flavio Silva sempat menimbulkan pertanyaan besar bagi Persebaya Surabaya, didatangkan pada awal musim Liga 1 2024,
2025 dengan status runner-up top skor musim lalu, Flavio justru harus mengalami masa-masa sulit di awal musim. Hal itu makin terlihat dengan statistiknya yang sempat seret gol di mana ia hanya mencatatkan 1 gol dari 9 penampilannya. Meski Flavio Silva seret gol, tetapi pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster enggan menyerah. Ia selalu menjadi yang terdepan untuk membela anak asuhnya itu, hingga akhirnya, pelatih asal Irlandia Utara itu menemukan cara tersendiri untuk memanfaatkan penyerangnya. Upaya itu sudah dilakukan sejak laga pekan ke-10 melawan PSIS Semarang. Benar saja, sejak dipindah menjadi serang winger, Flavio Silva semakin nyata kontribusinya. Ia sering membingungkan lawan serta berhasil mencetak gol demi gol yang berperan untuk memenangkan Persebaya Surabaya dalam setiap pertandingan. Sejak digeser menjadi seorang winger, Flavio tercatat mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir, itu termasuk 2 gol kemenangan melawan Arema FC pada laga derby Jatim. Dengan munculnya ketajaman Flavio Silva, Persebaya Surabaya tentu berharap agar sang pemain terus berperan dalam setiap gol yang dicetak musim ini. Kontribusi positif dari Flavio Silva akan mempengaruhi perjuangan Persebaya dalam mencapai gelar juara.